Selamat malam Pak Manatan dan juga teman-teman. Jadi nama saya Justin Dan nama saya Reta. dan kami akan melakukan studi kasus pada PT Indo Abadi Sari Makmur. Nah, jadi PT Indo Abadi Sari Makmur ini atau Indosar itu didirikan pada tahun 1980 di Surabaya, Jawa Timur. Dan produk pertama mereka adalah koyo cabe, yang dimana akan kita bahas pada hari ini. Dan karena pertumbuhan mereka yang signifikan, akhirnya mereka berpindah ke Gresik, Jawa Timur untuk memperluas pabrik mereka. Kemudian kita masuk ke history of ESG. Apa itu ESG? ESG itu sebuah kebijakan atau standar global yang digunakan untuk menilai derajat suatu perusahaan dalam tiga aspek. Yang pertama adalah environment atau lingkungan, dilihat dari bagaimana produk tersebut terhadap lingkungan, apakah rusak atau tidak. Kemudian yang kedua adalah sosial. Mereka tahu bagaimana kesejahteraan orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Apakah hak mereka terlalu rendah atau teratur ada bagiannya seperti ketentuan. Lalu apakah perusahaan tersebut melakukan penyelesaian secara bertahap kepada masyarakat sampai pada proyek tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke History of SDG. Jadi pada tahun 1992, KKT Bumi di Rio. Nah, jadi KKT itu adalah seperti suatu pertemuan internasional. Nah, jadi pada tahun 1992 ini ada 178 negara yang menyepakati Agenda 21 ini untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, di tahun 2000, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi MDG atau Millennium Development Goals dengan 8 tujuan sampai ke tahun 2015. Dan selanjutnya di tahun 2012, KTT atau suatu pertemuan internasional lagi, mereka menghasilkan dokumen The Future We Want untuk memulai proses penyusunan SDG. Dan akhirnya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ini secara resmi mengadopsi Agenda 2030 atau SDG dengan 17 tujuan pembangunan yang mencakup kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan juga kemitraan global. Nah, untuk tujuan SDG itu adalah untuk menciptakan dunia lebih adil, sehat, makmur, dan berkelanjutan hingga tahun 2030. Dan untuk ESG itu adalah sebagai tolak ukur atau menilai praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan juga tata kelola. Nah, jadi tujuan kami membuat video ini adalah hanya sebagai simulasi sebagai manajer dalam perusahaan. Jadi bagaimana kami akan bertindak dan juga untuk menganalisis dan mempresentasikan tugas ekonomi kami. Dan kami juga ingin mendisklaimer bahwa kami membuat video ini tidak untuk merusak citra perusahaan, tapi hanya sebagai tugas. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke SDG yang support. Nah, yang pertama itu adalah SDG nomor 3 atau kehidupan sehat dan sejahtera. Jadi kenapa kami milih SDG nomor 3 yang untuk support? Karena kita bisa tahu sendiri bahwa koyo cabai itu fungsinya adalah sebagai pereda nyeri di anggota bagian tubuh kita. Dan ada juga bahan-bahan yang digunakan seperti capsium, oleoresin, metol, dan yang lain. Dan juga ada capsaicin. Nah, di sini bahan-bahannya itu digunakan ada yang sebagai pereda nyeri, ada yang untuk meredakan panas dari capsaicin ini, dan juga ada sebagai penutup atau sebagai bahan dasar plasternya tersebut.
Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa ada manfaat dari bahannya ini, yaitu capsaicin adalah sebagai untuk membantu meredakan nyeri otot dan juga sendi, bisa meredakan gatal, dan yang lain. Selanjutnya ada di SDG nomor 8 atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat para pekerjanya yang bekerja di PT Indosat tersebut mengatakan bahwa lingkungan kerjanya itu baik, enak, ramah, sopan, dan juga bersih. Nah, itu juga ada penelitian dari Harvard Business Review yang nunjukin bahwa ketika kami ada di radius yang kerjanya itu positif, itu bisa meningkatkan produktivitas kita dari 12% sampai 25%. Dan juga bagi para pekerja yang dihargai atau diperhatikan itu memiliki kinerja atau produktivitas 21% lebih tinggi dan juga lebih sedikit absen. Nah, selanjutnya adalah SDG nomor 12 atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Koyo Cabe itu mendapatkan Top Brand Award 2025. Nah, ini aku dapat beritanya sekitar seminggu yang lalu. Berarti mereka mendapatkan award ini masih cukup baru. Nah, jadi kenapa sih mereka bisa dapetin Top Brand Award ini? Nah, karena bisa kita lihat mereka tuh mempertahankan kualitas mereka dan juga mereka melakukan inovasi, yang dimana mereka mendengarkan saran-saran dari para konsumen, mana dia inovasikan sendiri dan juga pertahankan kualitasnya, sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan award tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi,
sesuatu analitiknya. Dia bisa menanamkan sekitar perjalanan dari 100 tahun. Kemudian jika langsung membaca, hasil dari penelitian tersebut bisa menghasilkan prestasi pelajar seperti warisan, tanah, dan keadilan. Dan itu sampai kalau berharap pasal bisa menerima pasangan bola sampai pasangan bisa menggunakan dalam jangka panjang. Dengan yang berbeda struktur ini, pasal tidak bisa menjadi penelitian investor dan dengan melakukan teknik pengembangan lingkungan. Namun dari perkembangan yang adalah pasangan membutuhkan modal yang lebih besar serta waktu yang lebih lama. Namun pembangunan infrastruktur yang lebih mudah tidak semudah itu untuk dilakukan. Dan pasangan membutuhkan serta infrastruktur ini pasti membutuhkan sumber energi atau sumber daya yang lebih. Untuk itu, saya juga memiliki rencana seperti pasangan dengan pasangan baru. Kenapa? Karena menjalani itu, sedangkan pasal-pasal yang juga membangun sebuah infrastruktur pengelolaan limbah. Yang kedua, rencana adalah bantuan kita selalu mengecek secara kesehatan. Kenapa? Karena jika terus dari besar itu infrastruktur tersebut, maksudnya ada penggunaan terhadap pasal tersebut, dan tetap membantu perjalanan dalam penggunaan pasal tersebut. Namun kalau teman-teman yang masih ada rumah, kalian harusnya bisa mengerti juga semua perjalanan untuk penggunaan limbah. Setelah melakukan pengakuan selanjutnya, dan tugas dengan berkembali kewajiban dengan untuk tugas memperkenalkan proses pengawasan. Terima kasih.